Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe kakak-kakak, tabe teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Alif dengan NIM C011241107 dari kelompok 14 BSLT 2025. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, tiada kata yang kita patut ucapkan selain Alhamdulillah, karena Allah masih memberikan kita kesehatan serta kesempatan. Seperti saya sendiri masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat membuat video ini, dan kakak-kakak dan teman-teman sekalian masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menonton video saya. Seperti Allah pernah berfirman dalam Quran yang artinya, dan jika engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambahkannya. Dan jika engkau kufur, innahu adzabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Allah juga pernah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan jika engkau menggunakan ranting-ranting sebagai penanya, air laut sebagai tintanya, dan pohon-pohon sebagai alasnya, sungguh engkau tidak dapat menulis seberapa banyak nikmat yang telah aku berikan kepada engkau. Maka hendaklah kita mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat menyertai salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa umatnya dari zaman makan kurma menuju zaman makan biskuit Roma kelapa, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang, dan satu konsep, minaz zulumati ilan nur. Ialah Nabi suri teladan kita, pemimpin kita, panutan kita sebagai umat muslim. Maka hendaklah kita bersalawat ketika mendengar namanya. Insya Allah pada kesempatan ini izinkan saya membawakan sebuah kultum yang berjudul Kepemimpinan dan Teknologi menurut dalam sudut pandang Islam. Seperti yang kita ketahui, seperti yang saya bilang tadi, Nabiullah Muhammad SAW adalah seorang pemimpin umat muslim. Dan kita ketahui bahwa ialah pemimpin yang membawa berjuta-juta umat Islam sampai saat ini untuk memeluk agama Islam. Mengapa? Dikarenakan ia adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang terhormat, karena dia memiliki 4 sifat. 4 sifat ini sangatlah penting bagi seorang pemimpin. Yang pertama, as-siddiq. Siddiq artinya jujur. Jadi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah jujur, tidak pernah berbohong. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulil haqqu walau kana murra." Katakanlah yang hak meskipun itu batil. Jadi kita harus memberikan fakta bahwa meskipun itu sangat menyedihkan, kita harus jujur, kita tidak boleh yang namanya berbohong. Yang kedua, itu amanah. Amanah artinya terpercaya. Ketika ia diberikan tugas, ia akan melaksanakannya dengan baik. Seperti kakak-kakak SC dan OC, kakak-kakak sekalian diberikan amanah untuk menjadi seorang SC dan OC, sangat baik dalam menjalankan tugas-tugas. Adapun yang ketiga yaitu tablik. Tablik artinya menyampaikan yang ia ketahui kepada seluruh umat muslim. Nabiullah Muhammad SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikat Jibril.
ia diberikan langsung tugas untuk sholat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia membagikan seluruh yang ia ketahui kepada seluruh umat muslim. Maka hendaklah kita menjadi seorang seperti Rasulullah. Tapi di saat ini di lingkup kecil FK saja kita dapat melihat banyak orang yang split ilmunya. Seperti ketika ditanya sebelum masuk BSLT, ketika sebelum masuk CBT, selesai itu, sudah cukup belajar tadi malam. Sorry bro, tidak belajar ya. Oh iya kah, ajar kak dulu yang ini. Sorry bro, tidak aku tahu ki. Tapi pas selesai CBT nilainya lah yang paling tinggi. Itu kita tidak dapat mencontoh tersebut. Justru kita harus membagikan ilmu kita. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ketika kita bagikan. Ilmu adalah barang yang tidak akan pernah habis. Ketika kita membagikan uang kita akan habis. Ketika kita membagikan makanan kita akan habis. Jika kita membagikan barang itu akan habis. Tapi jika ilmu kita berikan, ilmu itu akan makin tersimpan di otak kita. Yang keempat itu fatonah. Fatonah artinya cerdas. Jadi kita harus menjadi manusia yang cerdas. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah orang yang cerdas, bukanlah orang yang bodoh. Sangkut pautnya dengan teknologi, sahabat Rasulullah SAW yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha pernah berkata, "Berkembanglah engkau sesuai zamanmu." Sesungguhnya kita saat ini berada di zaman teknologi, di mana teknologi itu merajalela. Maka sangkut pautnya dengan kepemimpinan, kita harus sejujur-jujurnya dalam menggunakan teknologi. Janganlah kita menyebar hoaks dan menipu. Yang kedua itu amanah. Amanah dalam menggunakan teknologi. Tidak sembarang menggunakan teknologi. Jangan karena kepentingan kita semata kita menggunakan teknologi tersebut. Tidak, bukan kegunaan teknologi. Kita harus menggunakannya sebaik-baik mungkin, tapi tidak menjadi jalan pintas bagi kita. Yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh yaitu menyampaikan sesuatu yang ia ketahui. Jadi jika kita pandai menggunakan teknologi, maka hendaklah kita membagikan pengetahuan kita kepada seluruh orang. Yang terakhir itu fatonah. Fatonah artinya cerdas. Jadi kita harus secerdas-cerdasnya menggunakan teknologi. Janganlah kita yang ingin dibodohi teknologi. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan dan teknologi itu sangatlah berkaitan erat. Kita harus memimpin dari diri kita sendiri, lalu memimpin orang lain. Demikian kultum singkat yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya datang dari diri saya sendiri sebagai manusia. Seperti orang katakan, wajarlah manusia bukan nabi boy. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah lihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.